Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Mihaki Ramadan dengan NIM 41342241. Yang saya hormati yaitu Bapak dosen pengampu mata kuliah filsafat ilmu, yaitu yang saya sebut namanya Bapak Laode Nasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah ilmuwan statistika itu sendiri. Sejarah ini mencakup perkembangan dan kontribusi berbagai tokoh yang mempelopori atau mengembangkan disiplin ilmu statistika dari waktu ke waktu. Pertama yang saya akan jelaskan yaitu sejarah dari seorang tokoh statistika yang bernama Blaise Pascal, yang lahir pada 1623 sampai 1662. Pascal lahir pada tanggal 19 Juni 1623 dan meninggal pada 19 Agustus 1622. Dia adalah seorang ilmuwan statistika yang berasal dari Prancis. Minat utamanya adalah filsafat dan agama, sedangkan hobinya yang lain adalah matematika dan geometri proyektif. Bersama dengan Pierre de Fermat, dia menemukan teori probabilitas atau teori peluang. Pada awalnya, minat riset dari Pascal lebih banyak berfokus pada bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan. Namun dia telah berhasil menciptakan mesin waktu yang dikenal pertama kali. Mesin itu hanya dapat digunakan untuk berpindah massa. Pascal juga adalah seorang matematikawan, fisikawan, dan filsuf asal Prancis yang membuat kontribusi awal dalam statistika. Kemudian ilmuwan yang kedua yaitu Abraham de Moivre. Abraham de Moivre lahir pada tanggal 26 Mei 1667 di Champagne, Prancis. Ayahnya adalah seorang yang sangat mencintai pendidikan. Hal inilah yang mendorong de Moivre sangat mencintai pendidikan itu sendiri dan mendapat pendidikan yang baik. Ketika berada di London, itulah Moivre mulai menguasai matematika dan dalam waktu singkat beliau menjadi ahli matematika. Dia membaca buku karangan Newton yang berjudul Principial dan mulai menyadari bahwa ada banyak hal untuk dipelajari. Beliau juga mengembangkan distribusi normal atau distribusi Gaussian dan mengeksplorasi teori probabilitas dalam konteks statistika. Ketiga yaitu Carl Friedrich Gauss. Gauss lahir pada tanggal 30 April 1777 dan meninggal pada 23 Februari 1855. Beliau adalah matematikawan, astronom, dan fisikawan Jerman yang memberikan beragam kontribusi. Ia dipandang sebagai salah satu matematikawan terbesar sepanjang masa Saint Archimedes dan Isaac Newton. Gauss adalah ilmuwan yang menguasai berbagai bidang seperti matematika, fisika, astronomi, analisis, dan geometri. Dia menyumbang banyak sekali sumbangan pikiran dalam matematika, termasuk kalkulus adalah salah satu bidang analisis yang sangat menarik perhatiannya. Dia juga adalah seorang yang mengembangkan metode kuadrat terkecil atau least squares method yang digunakan dalam analisis regresi. Kemudian yang keempat adalah Sir Francis Galton yang lahir pada tanggal 16 Februari 1822 di Inggris dan meninggal pada tanggal 17 Januari 1911 di Halsmer, Surrey, Inggris. Beliau adalah seorang sarjana dan ilmuwan asal Inggris yang menguasai berbagai bidang disiplin ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah bidang meteorologi. Dia memberikan penjelasan tentang antisiklon yang sebagai salah satu pendorong ke arah peta cuaca yang kita kenal sekarang ini. Dia juga mengembangkan bidang statistik dengan alat yang disebut papan kelereng Galton. Dia jugalah yang meletakkan dasar-dasar eugenetika modern yang mana pada tahun 1904 dan dia mendirikan laboratorium di Inggris. Dia juga melakukan penelitian dalam berbagai bidang termasuk statistika, regresi, dan analisis data. Dia juga adalah salah seorang ilmuwan yang cukup populer di mana beliau menciptakan konsep regresi dan korelasi. Kemudian ilmuwan yang kelima yaitu Karl Pearson yang lahir pada tanggal 27 Maret 1857 dan meninggal pada tanggal 27 April 1936. Beliau adalah salah satu kontributor utama dalam perkembangan awal statistika hingga menjadi disiplin ilmu tersendiri. Ia mendirikan Departemen Statistika Terapan di University College London pada tahun 1911 dan menjadikannya sebagai jurusan statistika pertama kali di dunia untuk tingkat perguruan tinggi.
Persson menikah dengan Maria Sharpe pada tahun 1890 dan dikaruniai 3 anak. Putranya bernama Egon Sharpe. Persson menjadi penggantinya sebagai ketua Departemen Statistika Terapan di University College. Beliau juga dikenal karena mengembangkan indeks korelasi Persson dan menyumbangkan banyak metode statistik ke berbagai bidang, sehingga kita bisa menikmati belajar statistik hingga hari ini. Kemudian ilmuwan yang keenam adalah Ronald A. Fisher, yang lahir pada tanggal 17 Februari 1890 dan meninggal pada tanggal 29 Juli 1962. Pada umur 72 tahun, beliau adalah pakar statistika pertanian eksperimental dan genetika kuantitatif asal Inggris. Ronald Fisher adalah pemberi landasan bagi banyak aspek dalam statistika modern, khususnya di bidang statistika inferensial. Dia yang mempelajari teori estimasi dan uji hipotesis. Dia juga dikenal sebagai orang yang mampu menyatukan dua kutub perdebatan di awal perkembangan genetika modern, antara kutub genetika kuantitatif dan genetika kualitatif atau genetika Mendel. Fisher juga adalah seorang ahli statistik yang berperan besar dalam pengembangan statistik inferensial. Dia memperkenalkan konsep ANOVA, Analysis of Variance, dan mendefinisikan teori likelihood. Dia juga mengembangkan banyak konsep dan metode dalam statistika, termasuk uji hipotesis, analisis varians, dan perancangan eksperimen. Ilmuwan yang ketujuh yaitu John Brown, yang dikenal sebagai Bapak Statistika Vital. Brown adalah seorang ahli statistik yang pertama kali menganalisis data kematian di London pada abad ke-17. Karyanya Bills of Mortality merupakan salah satu kontribusi awal dalam statistika demografi. Brown lahir pada tanggal 24 April 1620 di London dan meninggal pada tanggal 18 April 1674 di London juga. John Brown juga adalah seorang ilmuwan yang melakukan studi statistik populasi manusia. Analisis beliau tentang statistik penduduk London memengaruhi karya demografi Sir William Petty dan Edmund Halley, yaitu The Editors of Encyclopedia Britannica tahun 2022. John Brown dikenal sebagai tokoh epidemiologi yang juga dikenal sebagai ahli demografi lewat ketangkasan beliau dalam menyusun hingga menyajikan laporan menggunakan tabel, menjadi salah satu perjalanan dalam ilmu epidemiologi dan demografi. Yang ke-8 yaitu Jacob Bernoulli. Dia lahir di Basel, Swiss pada tanggal 27 September 1654. Tokoh ini juga dikenal dengan James atau Jacques. Beliau belajar teologi sekaligus belajar matematika dan astronomi. Pada tahun 1676 sampai 1682 dia belajar tentang penemuan terbaru dalam matematika dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan matematika. Melalui perjalanan di seluruh Eropa, beliau juga mempelajari karya Hood, Robert Boyle, dan Robert Hooke. Ketika kembali ke Swiss, beliau belajar mekanik di Universitas Basel pada tahun 1683. Pada dekade ini beliau berkarir sebagai peneliti, membangun hubungan dengan banyak ahli matematika dan ilmuwan lainnya, mempelajari penemuan-penemuan baru dalam matematika, dan pada tahun 1687 beliau diangkat sebagai guru besar di Universitas Basel. Dia juga sering belajar kalkulus bersama saudaranya Johann Bernoulli, yaitu kalkulus yang disajikan oleh Leibniz. Selanjutnya beliau menjadi pendukung awal kalkulus Leibnizian dan penemuan Bernoulli pada statistika, yaitu dengan munculnya distribusi Bernoulli dan lain sebagainya. Matematikawan Swiss ini juga memperkenalkan konsep probabilitas atau konsep peluang dalam statistika. Ia juga mengembangkan hukum besar angka yang merupakan salah satu dasar bagi statistika inferensial modern. Kemudian kita lanjut pada tokoh yang ke-9 yaitu Andrei Kolmogorov, yang lahir pada 1903 dan meninggal pada 1987. Beliau adalah matematikawan Rusia yang karyanya memengaruhi banyak cabang matematika modern, khususnya analisis harmonik, probabilitas atau peluang, himpunan teori, teori informasi, dan teori bilangan. Beliau adalah seorang yang berbudaya luas dengan minat pada teknologi, sejarah, dan pendidikan. Dia berperan aktif pada reformasi pendidikan di Uni Soviet. Dia paling dikenang karena serangkaian makalah brilian dia tentang teori kemungkinan. Beliau juga yang memperkenalkan aksioma probabilitas yang sekarang digunakan secara luas pada bidang matematika. Kemudian kita masuk pada tokoh yang ke-10 yaitu Jerzy Neyman, yang lahir pada 1894 dan meninggal pada tanggal 5 Agustus 1981. Dia adalah seorang matematika dan ahli statistik Polandia
yang memainkan peran kunci dalam pengembangan desain eksperimen dan metode pengambilan sampel yang canggih. Ia juga memperkenalkan konsep pengujian hipotesis yang sampai saat ini kita gunakan, dan beliau juga adalah salah seorang yang berkontribusi pada perancangan eksperimen dan statistika non-parametrik. Dan tokoh yang terakhir yaitu C.R. Rao yang lahir pada 1920 dan meninggal pada tanggal 22 Agustus tahun 2023. Dia adalah seorang profesor emeritus di Pennsylvania State University. Beliau adalah ilmuwan statistika asal India. Dia memiliki kontribusi yang sangat besar dalam statistika, terutama dalam desain eksperimen dan analisis varians. Dia adalah salah satu statistikawan terkemuka pada abad ini dan abad ke-20. Demikian yang saya bisa sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.